Maket menurut Smith Albert C. pada tahun 2004 adalah representasi 3 dimensi dari suatu objek, sistem, atau konsep untuk memvisualisasikan, mengomunikasikan, dan menganalisis sebuah desain. Manfaat maket, konteks dasar-dasar arsitektur. Yang pertama ada media eksplorasi, yang kedua ada sarana penerapan prinsip desain, dan yang ketiga mengembangkan kreativitas, pemahaman komposisi, serta kemampuan berpikir. Elemen dasar, pemahaman terhadap elemen dasar menjadi landasan dalam proses eksplorasi desain pada dasar-dasar arsitektur. Contohnya ada titik dan garis dan juga bidang. Contoh bidang ada lingkaran, kotak, dan segitiga. Konsep dasar desain menurut Rani Hermita, Jurnal Proporsi Volume 1 nomor 1, sebagai media visualisasi nyata yang memberikan pengalaman spesial 3 dimensi secara utuh. Menurut Kokorina Yevi N. Gebelia DD, bentuk interaksi antara filosofi ruang, manusia, dan bentuk seni visual. Maket berfungsi sebagai alat uji coba material, volume geometris, dan pencahayaan sebelum konstruksi asli dilakukan. Prinsip desain menurut Francis D. Gaching dan David Lauer ada 6. Yang pertama ada skala proporsi, yang kedua ada keseimbangan massa, yang ketiga ada tekstur dan kejujuran material, yang keempat ada penekanan dan pusat perhatian, yang kelima dan yang terakhir adalah kesatuan atau unity. Esensi maket di era AI. Mengapa AI tidak menggantikan maket? Maket fisik tak tergantikan karena mampu menyajikan pengalaman sensorik taktil, validasi skala yang jujur tanpa distorsi algoritma, serta kedalaman komunikasi emosional yang tidak bisa disimulasikan oleh layar. Selanjutnya kita masuk pada bagian beda maket. Yang pertama adalah keseimbangan asimetris atau balance, massa bangunan yang sama dan stabil secara visual, volume segitiga besar di tengah diimbangi oleh beberapa elemen vertikal dan massa-massa kecil di sekitarnya. Dan yang kedua adalah prinsip hierarki. Elemen segitiga besar yang menonjol di bagian tengah menjadi pusat perhatian, focal point. Ukurannya lebih besar dan bentuknya berbeda dibandingkan elemen lainnya, sehingga langsung menarik mata. Dan yang ketiga adalah prinsip kontras. Terjadi kontras antara bentuk segitiga dan bentuk persegi panjang, elemen horizontal dan vertikal, dan yang terakhir massa padat dengan ruang kosong di antaranya. Kontras ini membuat komposisi terlihat lebih dinamis. Ritme, repetisi, deretan bidang vertikal tipis yang berulang di bagian depan dan belakang menciptakan ritme visual. Pengulangan bentuk ini memberikan kesan teratur dan mengarahkan pandangan. Yang kelima adalah kesatuan atau unity. Walaupun menggunakan beberapa bentuk geometri berbeda, semua elemen memakai material, warna, dan bahasa bentuk serupa, sehingga tetap terlihat sebagai satu kesatuan desain. Yang keenam adalah proporsi dan skala. Terdapat variasi ukuran massa dan besar kecil yang menciptakan hubungan proporsional dan membuat komposisi tidak monoton. Dan yang ketujuh adalah transformasi geometri. Maket memanfaatkan kombinasi bentuk dasar seperti kubus, balok, dan prisma segitiga yang ditransformasikan menjadi komposisi baru. Ini sering digunakan dalam tugas eksplorasi bentuk pada semester awal arsitektur. Kesimpulannya, maket ini menerapkan prinsip desain berupa keseimbangan asimetris, hierarki melalui massa segitiga sebagai focal point, ritme dari pengulangan elemen vertikal, kontras antara bentuk geometris yang berbeda, serta kesatuan yang tercipta dari penggunaan material dan warna yang seragam. Demikian presentasi proyek maket saya. Terima kasih sudah menonton.